Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan dalam nasihatnya, kemarin dibilang nasihat itu mudah, nasihat itu mudah. Mabok bisa kata saya orang bisa. Maka anak kecil pun kadang-kadang nasihat sama bapaknya, Pak sholat, nasihat begitu, nasihat gampang, nasihat itu mudah. Siapapun bisa memberikan nasihat, ya. Nah, tapi jadi masalah yang dinasihati terima kagak, itu kan kemarin ya. Yang jadi masalah terkadang yang memberikan nasihat ada terima, ada tidak, bahkan ada tersinggung. Apalagi ngasih tahunya anak muda, ya dokter baru kayak kemarin tuh masjid udah nasihatin gua lagi. Duluan gua hidupnya daripada lu mau itu. Makanya nasihat itu kadang-kadang ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, kalau misalnya kita pengen nasihatin orang, ambil cara seperti marketing dagang. Kalau anak kita, kalau misalnya saya lihat video orang marketing dagang itu bagus. Jadi orang mau ke produk dia nggak langsung nawarin produk. Ya kita lihat produk dakwah ini, nah, produk kita dakwah, produk masjid misalnya. Jangan langsung diajak masjid. Ada kelompok dulu, ngobrol dulu, ngalor gitu, bapak gimana nasihat keluarga, gimana kerjaan anak keluarga saya. Kalau sampai dia senang, kalau sudah senang, jangan langsung begitu. Ya, diajak dulu setelah enak, ngobrolnya nyaman. Wah, kayaknya berkali sholat nih. Itu udah dakwah itu Pak. Ya. Dakwah. Jadi dagang apa? Kalau dagang ada strateginya, kalau dakwah juga ada strateginya. Nah, tinggal nanti proses. Ini diajarin cara dakwah sama Imam Ghazali. Gak akan mau kandung nih ngajarin kita Imam Ghazali. Tugas saya ngapain? Bacain doang. Tugas saya hanya membacain nasihat Imam Ghazali. Jadi ulama itu lengkap, sudah ada caranya, cara dakwah, cara ngajak orang, ya. Nah, kalau sekarang Pak belajar supaya marketing mahal ilmunya. Ada namanya itu yang kalau saya katakan public speaking, kalau orang-orang yang wartawan itu kalau tidak ada public speaking, nggak laku dia. Seperti orang marketing, orang dagang nggak ada public speaking, nggak menarik, nggak bagus. Ya, kalau misalkan orang usaha, orang dagang, orang bisnis mencari member, mencari anggota, harus ada marketingnya. Bahkan ilmunya mahal, bayar itu. Ya, pernah ngecek itu, masuk daftar tuh 2 juta, belum ngapa-ngapain, daftar doang 2 juta. Full pengajaran, nanti masuk belajarnya dari pagi sampai sore full. Kalau nggak mau ke Bapak, ya belajar apa? Belajar gaya ngomong, belajar cara ngomong yang baik dengan cara-caranya. Ini jadi kalau misalnya kita berbicara sama orang itu nggak cuma ngomong begini doang. Ada gerakan tangannya, ada bahasa tubuh, ada bahasa mulut, ada bahasa mata. Itu namanya public speaking. Di situ kadang-kadang orang nggak sengaja yang bawain enak, mahal. Seperti apa? Seperti yang sudah ngelawak-lawak apa namanya? Stand up comedy. Public speakingnya ada. Ya. Kalau yang begituan mahal Pak. Nah, ini sekarang tinggal kita begitupun sama berdakwah dengan kita pun ada strateginya, ada public speakingnya. Ya, makanya kita lihat kadang-kadang itu orang ceramahnya biasa. Ini orang ceramahnya nggak hebat-hebat amat, biasa aja. Cuma kok bisa narik orang banyak. Oh, ternyata bahasanya bagus. Oh, ternyata public speakingnya bagus. Pendekatannya bagus dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa yang santun. Menyindir tapi orang nggak terasa tersindir. Menyinggung tapi orang tidak merasa tersinggung. Ini diajar sama ulama kita, ya, Imam Ghazali.
kalau biasanya nongkrong baik di pinggir jalan, ya ajak ke masjid langsung juga, kasih kopi, ada strateginya. Hati-hati sehat, itu rambut mau dicukur nih, nah, ya. Hati-hati kemarin beli baju baru udah, tanya aja iseng-iseng ya biar dia senang. Duitnya berapa tanyain, ya itu ada strateginya. Jangan langsung nembak, apalagi depan orang. Kalau masih ada ini jangan depan orang. Itu syarat paling pertama, jangan depan orang. Ya, kalau sudah kita berikan nasihat depan orang, pasti orang itu tersinggung, pasti tersinggung. Jangan kita itu nyindir-nyindir di status WA, jangan, nggak usah, nggak penting. Ya, ini di status atau kita itu nyindir-nyindir di pengajian, jangan. Ya, nah ini kalau misalkan kita datangin langsung, ada ngobrol, ya, kemudian masukin omongan-omongan yang enak. Itu insya Allah baru mengenal. Karena nasihat itu kata Imam Ghazali, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Kebanyakan tidak menerima. Apalagi nasihatnya baca kemarin, kita masih muda, masih nasihat orang. Ini orang sudah tua, ya. Maka ini akan berat diterima. Jadi kita bisa, ya, dengan cara yang bagus, ya, ada oleh Imam Ghazali. Tidak ada dari sini, ya. Kenapa bisa begitu? Karena nasihat itu baik bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Terlebih bagi orang yang dalam hatinya itu memang tidak ada, memang dia senang larang-larangan. Terlebih bagi orang-orang yang condong begitu, ibadahnya suka, tapi senangnya yang berbuat larangan-larangan dia senang. Ini susah nasihatnya, ya. Baik nasihat itu ada yang menerima, ada yang tidak. Yang kebanyakan tidak menerima bagi orang-orang yang memang doyannya memang melakukan dosa. Memang dia hal-hal yang dilarang dia doyan. Ini susah nasihatnya. Cuma wajib kan kita dakwain, wajib. Meskipun dia sedang maksiat, ya, masih suka tinggalin ibadah, kita wajib nggak nasihatin? Wajib. Tetap wajib, ya, tetap wajib. Kita nggak tahu budaya itu datangnya kapan, wallahu a'lam. Tugas kita hanya menyampaikan, ya. Nah ini kata yang menurut saya memang ada, kalau kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang memang dia senang maksiat itu sulit, ya. Di kita ini banyak nih, di kita ini banyak yang nggak sholat, ya, yang masih nyawer. Sini kalau nggak ada nyawer sini nggak ada, sudah pensiun, ya. Amin. Walau khusus limankan atau ilmu resmi, wabil khususnya yang telah menerima nasihat itu adalah orang-orang yang ikut pengajian itu formalitas. Nah, ikut pengajian ikut-ikutan, ya. Gak enak sama teman, gak enak sama tetangga, ngajinya ikut-ikutan. Formalitas, yang penting ngaji, yang penting sholat, yang penting tahlil. Nah, orang-orang ini juga kata Imam Ghazali dikasih nasihat susah kasih nasihat. Jangankan kita yang formalitas, maksudnya yang senang di pengajian aja kadang-kadang ditegur juga tersinggung, ya lah. Benar-benar ada pengajian nih, benar-benar pengen ngaji, terkadang dikasih tahu nih sama guru misalkan, ditegur sama gurunya, ya, dengan sikap yang tidak pantas. Kan terkadang orang itu ngaji tidak bisa menempatkan adabnya di posisinya. Jadi pengajian itu ada adabnya, ada etikanya, ya. Dan termasuk adab di pengajian itu adalah nama biasanya duduk di belakang, ya. Jangan, termasuk orang yang beradab di pengajian itu jangan mau duduk di belakang, ya. Dan adab juga di pengajian, kalau sudah masuk pengajian sudah mulai, dia baru datang, jangan mengucapkan salam. Tidak boleh mengucapkan
salaman. Nah, jangan. Itu nggak terhadap ada pengajian sudah masuk tempatnya dari situ, ya. Nah, jangan sampai nanti orang colek, ya salaman. Orang lagi fokus, ujung-ujungnya bubar semua, nggak fokus lagi dia. Kenapa? Ya salaman. Apalagi orang pengajian ini ngucapin assalamualaikum, bubar semua. Nah, itu namanya tidak beretika, ya, tidak bisa menempatkan adab pada posisinya. Itu di ta'lim diajarkan, ya, diajarkan. Itulah makanya kita yang mestinya ya pengajian yang kita itu pengen pengajian ditegur kadang-kadang tersinggung, benar ya? Kadang-kadang ini apaan baik ini Ustaz ini ngaji nyinggung baik, ya namanya pengajian ini memang begitu. Kalau ada dalam diri kita ya rubah. Kalau kesalahan itu ada dalam diri kita, rubah, maksudnya di situ. Ya Allah, ternyata selama ini saya salah, rubah. Ya, memang tujuan pengajian itu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab, apa yang ada di dalam hadis, apa yang ada dalam ayat Al-Quran, sampaikan. Terkadang memang hidayah Allah menegur kita, menasihati kita, memang harus dari lisan orang. Kadang-kadang dari video-video pendek, kadang-kadang melihat status orang, kita tidak tahu hidayah. Dan terkadang kadang-kadang melihat orang lain di jalan itu hidayah. Orang mana begitu? Orang-orang yang lupa masuk Islam. Emang diajak apa? Dia melihat Islam akhlaknya indah, bagus. Di luar negeri akhlak Islam itu luar biasa. Kalau sudah masuk Islam, my brother. Ya. Kalau sudah masuk Islam, my brother. Mau dia kulitnya hitam atau biru atau rambutnya keriting, kalau sudah masuk mencapai kalimat syahadat, yuk my brother, saudara itu. Kan kalau kita mah ada kadang-kadang ketemu sama orang, kenapa tak salaman sama dia? Orang kenal, ya. Kalau kita mah salamannya mah yang kenal orang, ya gak kenal salaman ya. Salaman biar Jumatan, ya kalau Jumatan doang salamannya, ya. Itu kita, ya. Padahal itu termasuk syiarnya daripada Nabi SAW. Ya, termasuk mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jadi nasihatin orang itu harus ada taktik caranya. Terlebih kepada orang-orang yang ikut pengajian formalitas, gak enak orang ngaji. Orang begini sulit. Kadang-kadang saya sudah hijrah, kemudian tingkah lakunya udah macam-macam, ada itu. Ya katanya saya orang hijrah, ya seminggu 2 minggu nangis kalau pengajian, ya Muhammad dia nangis, ketemu sama ustazah atau ustaz, masya Allah nangis. Kesemakin kesono, udah gak nangis lagi. Ini orang ini kalau misalnya dia berangkat ibadah umroh, pertama kali lihat Ka'bah nangis, sekali, 2 kali nangis, 3 kali. Ya asal, ya makanya minta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita yang mengaji begini aja, hati-hati nasihatin orang, baik-baik nasihatin orang, meskipun dia yang sudah lagi di pengajian, ya yang sudah kelihatannya istiqomah di pengajian, ketika nasihatin baik-baik, ketika negur baik-baik, khawatir. Jadi dipikir dulu kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang sekiranya itu pantas diucapkan, yang tidak tersinggung, itulah Islam. Dipikir dulu baru memberikan nasihat, ya, itulah Islam. Jangan sembarangan.